Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Mei 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Korupsi dana desa hingga 1,9 miliar rupiah, mantan Raja Negeri Hayate Huru dan dua bendaharanya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah menetapkan HW, mantan Raja Negeri Haya, Kecamatan Tehoro, Maluku Tengah periode 2016-2022 sebagai tersangka pada Kamis 16 Mei 2024. HW ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan bendahara Negeri Haya, yakni MIT dan RL. MIT menjabat bendahara negeri pada 2017-2018, sementara mantan bendahara lainnya RL menjabat pada 2019. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 hingga 2019. Kasipinsus Kejari Maluku Tengah Junita Sayatapi mengatakan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mengantongi sejumlah bukti. Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah menemukan alat bukti yang cukup kuat dan ketiganya langsung ditetapkan tersangka dan ditahan di rutan kelas 2B Masohi selama 20 hari ke depan. Lanjut dijelaskannya perbuatan ketiganya telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1.950.574.421 rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ketiganya disangkakan dengan pasal primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 123 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 123 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Gitu ya? Boleh dicek dulu. Ini nomornya ada biar 10. Kemudian dengan surat kesehatan. Sudah. Selanjutnya, Tribuners selundupkan Senpi ke Papua. Hakim memvonis Jerry Lopati dan Freddy Latuperisa selama 4 tahun penjara. Pelaku penyelundup senjata api dari Ambon ke Papua divonis masing-masing selama 4 tahun penjara. Keduanya yakni Jerry Lopati dan Freddy Latuperisa. Vonis dijatuhkan Hakim Ketua Wilson Schriver didampingi hakim anggota saat sidang di Pengadilan Negeri Ambon Kamis 16 Mei 2024. Majelis Hakim juga menyatakan keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, pergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menetapkan barang bukti berupa 3 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 2 pucuk senjata popor lipat terbuat dari besi siap pakai tanpa magazin. Juga 1 pucuk senjata api laras panjang terbuat dari kayu siap pakai dan sejumlah amunisi tajam dirampas untuk dimusnahkan. Diketahui vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon. Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya menuntut keduanya selama 7 tahun penjara.
Untuk diketahui, kedua terdakwa ditangkap di Pelabuhan Yosudarso, Ambon saat akan menyelundupkan 3 puncuk senjata api laras panjang rakitan ke Papua pada Senin 13 Desember 2023. Dalam pemeriksaan ransel ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang popor terbuat dari kayu dan 2 pucuk laras panjang senjata api juga 58 butir peluru tajam. Selain itu, aparat gabungan juga menemukan 2 popor lipat senjata api rakitan sebuah kardus milik Jeffrey Lopati. Dalam pengembangan, Jari Lopati mengaku membeli CNP dari Freddy Latuperisa senilai 15.500.000 dan untuk amunisi seharga 50.000 per butir. Adapun CNP beserta amunisi rencananya akan dibawa ke Nabire, Provinsi Papua Tengah untuk dijual kepada salah satu anggota separatis organisasi Papua Merdeka bernama Manis yang nama lengkapnya belum diketahui. Yang tukang pidana berharap masing-masing terdakwa, yaitu terdakwa Jari Lopati alias Jeri dan terdakwa Freddy Latuperisa alias Edi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penetapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa di surat sebelumnya dan tidak dijatuhkan Jari Lopati alias Jeri dan terdakwa Freddy Latuperisa alias Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Marak praktik PSK libatkan anak-anak, Kepala Dinas Sosial Kota Ambon mengingatkan ada ancaman penyakit menular seksual. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, John Slarmanat, mengungkapkan saat ini sangat marak praktik pekerja seks komersial atau PSK di Kota Ambon. Mirisnya ada anak-anak yang terlibat sehingga menjadi keresahan masyarakat. Dirinya menilai hal itu perlu diawasi dan ditertibkan. Pasalnya perilaku seks bebas mengancam kesehatan melalui penyakit menular seksual atau PMS. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya chlamydia, gonor, sifilis, herpes, HPV, dan HIV. Dikatakan saat beberapa kali melakukan penertiban, Dinas Sosial Kota Ambon menemukan adanya indikasi penyakit menular seksual. Selamat menjelaskan penyakit masyarakat ini layaknya fenomena gunung es, sedikit dan terlihat di permukaan. Untuk itu dirinya telah menginstruksikan bawahannya untuk gencar melakukan razia pada beberapa lokasi di Kota Ambon. Lanjutnya, meski telah beberapa razia, masih saja anak-anak yang sama terjaring ulang. Ia mengatakan hal itu akibat dari kurangnya perhatian keluarga. Di lain sisi, ada anak-anak yang sudah yatim piatu atau berasal dari keluarga broken home. Dirinya pun berharap dengan adanya razia secara rutin bisa menekan aktivitas anak-anak jalanan. Lantaran belum adanya rumah singgah, alhasil anak-anak yang terjaring razia ditahan sementara untuk diambil datanya. Setelah itu mereka dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Yang paling dikhawatirkan adalah jangan sampai ada yang mengeksploitasi mereka. Itu yang sampai dengan hari ini kita selalu berupaya untuk mencari kira-kira ini ada yang mengeksploitasi anak-anak ini untuk paling tidak untuk memberikan keuntungan dan kepentingan bagi orang lain. Yang itu yang tidak baik dan itu sesuai dengan regulasi mengeksploitasi anak di bawah umur itu kan sanksinya ada sesuai dengan aturan ketentuan perundangan yang berlaku.
Kita beralih ke berita selanjutnya. DLHP Ambon bilang ketersediaan lahan jadi kendala TPS di kawasan Stein belum dibangun. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mengakui tidak ada tempat pembuangan sementara atau TPS di daerah pemukiman bantaran Sungai Air Besar atau ARBES di Kompleks Amalatu, Desa Batu Merah, Kota Ambon karena letak demografi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Persampahan DLHP Kota Ambon, Nizar, kepada tribunambon.com, Kamis 16 Mei 2024. Dia mengatakan pemerintah harus memastikan ketersediaan lahan sebelum membangun TPS di kawasan tersebut, sebab keterbatasan lahan sering menjadi kendala pembangunan TPS di area Kebun Cengkeh hingga Stein. Dia pun mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah bantaran Sungai Arbes untuk tidak membuang sampah langsung ke sungai. Hal ini karena dapat berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih yang digunakan oleh warga, serta dapat mencemari sungai. Dia juga mengatakan terkait dengan persoalan persampahan butuh kerjasama yang baik antara pemerintah desa atau negeri bersama dengan DLHP. DPRD di sini ikut memang kan? Penjabat Wali Kota Ambon penuhi janji, jalan skip kini diperbaiki. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena memenuhi janjinya untuk segera memperbaiki jalan rusak di kawasan Skip, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kamis 16 Mei 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 20:46 waktu Indonesia Timur. Tampak sejumlah alat berat pengaspalan jalan sementara dioperasikan. Sebanyak 17 truk pengangkut aspal pun standby di sekitar lokasi pengerjaan perbaikan jalan. Perbaikan jalan itu sempat menyebabkan kemacetan di ruas pertigaan Jalan Skip dan Jalan Rijali. Meski begitu, lantaran waktu perbaikan di malam hari sehingga kemacetan tidak berlangsung lama. Diberitakan sebelumnya, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena mengaku dalam minggu ini akan segera memperbaiki kerusakan jalan berlubang di sepanjang Jalan Skip, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pasalnya kerusakan di sepanjang Jalan Skip sudah semakin parah. Bahkan hasil pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar terdapat 148 lubang sepanjang Jalan Skip. Untuk warga setempat, perbaikan jalan sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Menurut Bodewi, perbaikan jalan sebenarnya sudah bisa dilaksanakan hari ini juga karena perbaikan Jalan Skip sudah masuk satu paket pengerjaan dengan jalan di Batu Gajah. Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan karena hujan, sehingga pengerjaan belum bisa dilakukan. Sebenarnya gedung baru Pasar Merdeka Ambon, netizen ungkap cocok untuk jadi syuting film horor. Suasana sepi tampak di gedung baru Pasar Merdeka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Jumat 17 Mei 2024. Padahal gedung 4 lantai itu dibangun dengan daya tampung hingga 1.700 pedagang.
Namun sebelum pasca diresmikan pada 18 April 2024 lalu sampai sekarang hanya kurang dari 10 pedagang yang berjualan. Bahkan di lantai 2 tak terlihat pedagang sama sekali. Saking sepinya suasana tersebut, dalam kolom komentar live Facebook tribunambon.com, salah seorang netizen dengan nama akun Atar Aisyah menyebut gedung Pasar Merdeka cocok untuk syuting film bergenre horor. Sedangkan pemilik akun Facebook Heru khawatir jika lama-kelamaan pasar tidak ditempati maka akan terbengkalai. Dirinya pun curiga masalah dalam pembagian lokasi lapak pedagang. Diberitakan sebelumnya, kemegahan gedung baru Pasar Merdeka tak selaras akan suasana aktivitas para pedagangnya. Pasalnya terhitung hampir sebulan berlalu sejak peresmian, gedung tersebut tampak sunyi sepi. Padahal gedung tersebut dibangun dengan menggelontorkan anggaran Kementerian PUPR hingga ratusan miliar rupiah. Tujuannya agar para pedagang tidak lagi berjualan di badan jalan. Warga BTN Dermaga keluhkan jalan rusak tak kunjung diperbaiki selama 10 tahun. Jalan di perumahan BTN Dermaga, Kota Namlaya, Kabupaten Buru mengalami kerusakan parah dan telah lama tak mendapat perbaikan. Warga setempat menyatakan kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 1 dekade, namun belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang. Terdapat banyak lubang jalan berukuran kecil hingga sedang di sepanjang 3 km jalan perumahan tersebut. Selain lubang, terdapat pula jalan yang belum diaspal, menjadikan hampir 100% jalan di BTN Dermaga dalam kondisi rusak. Laude Amin, seorang warga setempat, menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap kondisi infrastruktur di perumahan ini. Amin mengungkapkan meskipun warga rutin membayar pajak setiap tahun, mereka tidak mendapatkan fasilitas yang layak, termasuk perbaikan jalan. Selain itu, Amin juga menyoroti kualitas material yang digunakan untuk pembangunan jalan sebelumnya yang dianggap tidak memenuhi standar, sehingga cepat rusak. Ia berharap pemerintah setempat segera merespon dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Warga BTN Dermaga sangat mendambakan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan yang selama ini menjadi kendala utama dalam aktivitas sehari-hari mereka. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 17 Mei 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan mato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal